with a big spirit. Hai adik-adik. Udah gak sabar kan untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Hari ini Kak Reni akan ajak adik-adik untuk memuji nama Tuhan. Kita akan memperkatakan diri kita bahwa kita berani, bahwa kita luar biasa dan semangat. Berani tampil beda. Berani tampil beda. Oke. Yang berani tampil beda katakan yes, yes, yes. Oke, untuk memulai ibadah hari ini kita akan berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat hari ini kami percaya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan kami Tuhan berani Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Kak Agus. Hai adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan cerita bersama Kak Agus hari ini? Wah, kok sudah mengangkat tangannya? Wih, pada semangat nih kan ya. Nah, yuk sebelum mendengarkan cerita hari ini, Kak Agus ajak untuk kita semua berdoa. Sudah siap? Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Berkati, berikan kami hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap, antusias untuk mendengarkan. Amin. Wah, sudah pada siap nih kan? Nah, adik, tapi Kak Agus mau tanya nih, bahkan sebelum Kak Agus cerita nih kan, siapa yang pernah merasa takut? Waduh, Kak, takutku tuh banyak Kak, ya kan? Ya, takut itu ada banyak ya. Nah, aku juga pernah mengalami rasa takut jatuh, takut gagal, ya, takut sendirian, dan ada banyak sekali ketakutan yang mungkin ada dia pernah rasakan, ya kan, takut dimarahin, ya kan, bahkan takut lihat sesuatu, ya kan. Nah, sama juga Kak Agus pernah merasakan. Nah, karena hari ini Kak Agus mau cerita nih, gimana cara melawan rasa takut. Nah, jadi juga bisa baca di ayat nas hari ini di Mazmur 56 ayat 4 dan 12. Ya kan, bisa dibaca ya di rumah. Nah, tapi hari ini Kak Agus mau cerita, ada salah seorang yang melawan rasa takut dalam dirinya. Waduh, gimana ya? Dia melawan rasa takut nih. Nah, siapa yang akan aku ceritakan hari ini? Nah, tapi sebelum aku cerita,
Nah, Kakus tidak sendiri karena Kakus hari ini ada bawa teman yang ajaib. Wih, teman ajaib apa ya Kak? Nah, karena hari ini Kakus gak sendiri karena Kakus hari ini mau melukis ya kan. Jadi Kakus mau bercerita sambil melukis ya kan. Dan Kakus ditemani oleh kuas ajaib ya. Nah, kali ini Kakus mau cerita dari salah seorang yang adik pasti tahu, ya kan? Nah, siapa ya? Nah, waktu ketika Tuhan Yesus pada saat itu sedang ada dalam perjalanan waktu menuju ke Bukit Golgota, ya, ketika Tuhan Yesus selesai diadili, selesai diputuskan bahwa Tuhan Yesus akan disalib, kemudian Tuhan Yesus dibawa para prajurit, ya kan? Kemudian jubahnya dilepaskan, ditanggalkan, menjadi pakai mahkota duri dan sebagainya. Kemudian apa adik? Tuhan Yesus harus memikul salib. Nah, salah seorang yang Kakus mau ceritakan ini, nah ada kaitannya dengan ketika Tuhan Yesus disalib nih. Siapa yang tahu? Wah, betul sekali. Hari ini Kakus mau cerita tentang Simon orang Kirene, Simon dari Kirene. Nah, tahu ya tadi Simon Kirene ini ternyata ketika peristiwa Tuhan Yesus ini, ya kan, kita gambarkan dulu nih Simon Kirene ini. Ini dia Simon Kirene, kuas ajaib. Tunjukkan Simon Kirene. Celing, ya, lihat ya, Simon Kirene, ya. Simon Kirene ini ternyata dia baru datang dari luar kota. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus lagi memikul salib, sedang dalam perjalanannya, ternyata Simon Kirene ini adalah pendatang dari luar daerah yang pada saat itu ketika dia mau masuk ke kota dan melihat kerumunan banyak orang menyaksikan Tuhan Yesus disalib, ya kan? Tapi apa detik? Karena dalam perjalanannya Simon Kirene harus ditahan karena pada saat itu Tuhan Yesus harus sedang melewati, ya, Tuhan Yesus sedang lewat, sedang memikul salib. Nah, tapi adik, pada saat ketika Tuhan Yesus jatuh, ya, karena dia saking lelah, ya, kemudian sangat lelah, kemudian dia terjatuh, ya kan, dari memikul salibnya, kemudian salah dari seorang prajurit Romawi itu kemudian menarik tubuh dari Simon Kirene. Nih, lihat gambarnya ya. Tah, ya kan? Lihat, begitu ketika Simon Kirene ditarik, ya kan, ditarik dia untuk apa? Untuk memikul kayu salib Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lihat, bayangkan ketika Simon Kirene baru datang dan dia tidak tahu apa yang terjadi di kerumunan banyak orang, tiba-tiba ketika dia sedang berdiri dengan banyaknya orang di situ, tiba-tiba dia ditarik, dipilihnya oleh prajurit Romawi itu kemudian untuk menggantikan Tuhan Yesus, untuk membawakan salibnya yang begitu berat. Wow, luar biasa. Adik-adik, coba kalau misalkan hari ini kita berada di posisi Simon Kirene, apa yang akan kita lakukan? Wah Kak, aku pastinya akan merasa takut. Ya kan, lihat Tuhan Yesus sudah banyak berdarah-darah seperti itu, sudah nggak tega rasanya Kak, ya kan. Nah, tapi hari itu Simon Kirene berhasil melawan rasa takutnya. Kenapa adik-adik? Bayangkan, Simon Kirene yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus sebelumnya, yang tidak tahu siapa Yesus, kemudian ketika dia melihat Tuhan Yesus membawa salib dan ia terjatuh, tapi kemudian ia dipilih untuk menggantikan memikul salibnya, Simon Kirene telah menang untuk melawan rasa takutnya. Nah, adik-adik, bayangkan ketika Simon Kirene itu menjadi orang yang penakut, ia pasti menolak. Aku gak mau. Ya kan, dia pasti menolak. Tapi karena hari itu dia tahu bahwa ia melawan rasa takut dalam dirinya, sehingga hari itu Simon Kirene mengalahkan rasa takutnya. Dan dia memberanikan diri, berani, ya, dia berani kemudian untuk mengangkat salib Tuhan Yesus, kemudian membawakannya sampai selesai. Nah, adik-adik, ya, dari Simon Kirene ini kita belajar banyak hal, ya.
termasuk yang pertama, yaitu adalah tidak takut, ya kan? Ini dia gambarnya. Nah, tidak takut, Kak, aku tuh takut, Kak, atau suruh maju ke depan, suruh jawab soal, aku takut gitu. Nah, hari ini kita berani, ya, kita berani bahwa kita tidak takut, ya, tidak minder, ya kan? Nah, sama ketika mungkin ditunjuk sama ibu guru, sama waktu di kelas sekolah minggu atau mungkin di kelas sekolah ditunjuk, ayo kamu maju, ya kan? Nah, hari ini kita belajar dari Simon Kerenei bahwa kita tidak takut, ya, kita tidak takut untuk melawan rasa takut kita, ya kan? Nah, dan juga kita belajar nih dari Simon Kerenei untuk kemudian apa? Percaya diri, ya kan? Apa sih, Kak, percaya diri? Ini dia, percaya diri, confident, ya, percaya diri, atau bahasanya pede, ya, harus pede. Nah, Simon Kerenei kalau menjadi seorang yang pemalu, dia nggak akan untuk berani, ya kan, percaya diri mengangkat salib Tuhan Yesus kemudian memikulnya. Nah, bayangkan adik-adik, ya, jadi kita harus menjadi anak yang percaya diri karena kita punya kemampuan, kita pasti bisa. Dan Simon Kerenei sudah membuktikan bahwa dia kuat memikul salibnya walaupun keberatan, tapi hari itu dia percaya diri. Nah, juga kita belajar dari Simon Kerenei itu, ya kan, dari Simon Kerenei dia belajar dengan apa tadi? Untuk berani, ya kan, untuk berani. Nah, kalau hari itu Simon Kerenei tidak berani, ya, tidak berani untuk maju, untuk kemudian mau untuk berani memutuskan, ya, Kak, kadang aku tuh sulit sekali untuk berani ambil keputusan, untuk berani ngomong ini, Kak, apalagi aku kadang kalau aku punya salah, aku berani aku takut untuk berani ngomong, Kak. Nah, hari ini Simon Kerenei mengajarkan untuk kita berani, adik-adik, ya, untuk kita berani mengambil keputusan, ya, Kak, aku takut, aku harus gimana nih, Kak, aku nggak berani ngambil keputusan, takutnya aku dimarahin lah, aku takut salah lah ini dan. Nah, nanti kita harus berani seperti Simon Kerenei, berani memutuskan. Kalau hari itu Simon Kerenei memutuskan aku tidak mau mengangkat salib ini, hari itu juga Simon Kerenei tidak mengalami peristiwa seperti itu. Ya, jadi banyak sekali yang hari ini kita belajar dari Simon Kerenei. Yang pertama, kita tadi tidak takut, ya kan? Kita tidak takut. Yang kedua kita belajar dari Simon Kerenei itu percaya diri. Nah, jangan minder, ya, percaya diri bahwa kita pasti mampu. Yang ketiga, kita belajar dari rasa berani. Nah, adik-adik, kalau kita tidak takut, percaya diri dan berani, ya kan? Kakus percaya, dan adik-adik juga percaya, kita bisa melakukan apa yang kita bisa, ya, pasti semua tantangan kita bisa, dan kita berhasil melawan rasa takut. Nah, adik-adik, ya, luar biasa ya Simon Kerenei ini. Nah, jadi kita belajar banyak hal dari Simon Kerenei. Nah, siapa yang hari ini komitmen, ya, bersama Kak Agus untuk kita berani melawan rasa takut, ya, untuk kita percaya diri melawan rasa takut, ya kan, untuk kita tidak takut melawan rasa takut. Siapa? Angkat tangan. Wah, luar biasa. Dan hari ini kita mau berdoa bersama-sama, kita mau ambil komitmen bahwa kita berani melawan rasa takut. Siap bersama Kak Agus? Siap pastinya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami semua boleh belajar untuk melawan rasa takut yang sering kadang membayangi kami semua, yang kadang sering menakuti kami semua. Tapi kami percaya Tuhan, dari Simon Kerenei kami belajar untuk tidak takut, untuk kemudian belajar percaya diri, untuk berani. Dan kami berkomitmen untuk berani melawan rasa takut karena kami percaya Tuhan Yesus ada dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah. Nah, adik-adik, wah, sudah kan? Sudah selesai ya. Nah,
Jangan lupa setelah ini karena ada Kak Aci. Wow, sudah siap untuk berkreativitas? Nah, kalau sudah siap, ya sampai jumpa dengan Kak Aci. Nah adik-adik, tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman yang luar biasa tentang seorang tokoh yang bernama Simon dari Kirene. Wah, pasti luar biasa. Pasti adik-adik menjadi anak-anak yang berani menghadapi tantangan. Yuk, hari ini kita akan membuat kreativitas menggunakan Play-Doh atau malam. Jadi adik-adik di rumah bisa mempersiapkan barang-barang yang perlu dipersiapkan. Adapun barang-barang yang perlu dipersiapkan adalah Play-Doh atau malam. Ini yang lebih sederhana. Setelah itu kita mempersiapkan lem, kertas karton berwarna. Ini Kak Aci menggunakan kertas karton berwarna oranye dan berwarna biru tua. Setelah itu untuk panggung atau latar kita meletakkan boneka yang telah kita buat nanti atau bentuk-bentuk yang kita buat nanti, kita menggunakan kardus yang sudah dirapikan menggunakan kertas karton itu. Wah, jadi nanti lebih menarik seperti ini ya, lebih bervariasi. Adik-adik juga bisa menggunakan bawahannya menggunakan bentuk persegi panjang seperti ini sehingga bisa lebih besar ya adik-adik. Nah, kita akan memulai untuk kreativitas kita pada hari ini. Wah, yang pertama yang kita harus lakukan, kita mempersiapkan permukaannya dulu atau panggungnya terlebih dahulu. Kita menggunakan lem, kita buka lemnya dulu. Menggunakan lem yang masih bisa digunakan, yang masih kering, yang masih basah ya, jangan yang sudah kering. Ini. Kak Aci akan membuat yang berbeda daripada yang ini, menggunakan motif yang berbeda. Dilem di sekitarnya aja ya adik-adik. Ya, ini tempelan yang pertama. Setelah itu adik-adik bisa melanjutkan dengan tempelan yang kedua menggunakan kertas yang satunya yang sudah ada dipotong di rumah. Jadi kreativitas ini mengulang kembali firman Tuhan yang sudah adik tadi dengarkan dari Kak Agus tentang Simon dari Kirene yang berani menghadapi tantangan, maka bersama dengan Tuhan Yesus waktu penyaliban ya adik-adik. Setelah itu kita tempel. Ya, jadi seperti ini bentuknya adik-adik. Namun Kak Aci sekarang menggunakan yang sebaliknya yang tadi Kak Aci sudah buat. Setelah sudah membuat permukaannya, wah pasti adik-adik bisa membuatnya dengan lebih kreatif lagi. Kak Aci yakin adik-adik sudah mempersiapkan yang terbaik di rumah. Nah, selanjutnya kita mempersiapkan malam atau waist yang sudah kita bentuk. Ini Kak Aci sudah bentuk. Ini ada orang-orangannya. Kak Aci mempersiapkan ada 6 orang. Ini Kak Aci sudah mempersiapkan orang-orangnya seperti ini. Ya, orang-orang ini adalah sebagai tokoh prajurit-prajurit yang bersama-sama dengan Yesus. Nih, kita tempel seperti ini. Kita tempel sehingga permukaan itu bisa dihias dengan orang-orang yang telah kita buat menggunakan was atau malam. Kita tempel semuanya. Setelah kita tempel, ya selanjutnya karena kita tadi ceritanya tentang kisah penyaliban Tuhan Yesus bersama dengan Simon dari Kirene, maka kita membuat salib dari malam ini. Ini lihat adik-adik, sudah dipersiapkan oleh Kak Aci. Jadi adik-adik bisa mempersiapkan juga di rumah. Dibuat semenarik mungkin, dibuat sebagus mungkin ya. Satu kita tempel. Nah, kita tempel juga batu yang nanti digunakan untuk meletakkan salib Tuhan Yesus. Oke, setelah sudah, nah ini Kak Aci sudah membuat ini
Tuhan Yesus yang diceritanya kan Tuhan Yesus jatuh tuh waktu sedang dalam perjalanan. Ini Kak Aci sudah mempersiapkannya. Jadi adik-adik bisa membuat di rumah dengan warnanya berbeda dengan yang lebih menarik. Satu kita letakkan. Dan ini adalah Simon dari Kirene yang membawa salib Tuhan Yesus. Nih adik-adik bisa lihat. Adik-adik juga bisa membuatnya lebih menarik lagi ya di rumah ya. Setelah semuanya tertempel, oke, kita rapikan semuanya dari kertasnya. Setelah itu kita rapikan juga orang-orangnya, prajuritnya kita rapikan. Tuhan Yesus juga kita rapikan, di mana kita telah membuatnya menggunakan malam. Satu kita juga merapikan Simon dari Kirene. Nah, begini contohnya adik-adik. Jadi adik-adik bisa membuatnya di rumah dengan lebih bagus lagi, lebih hebat lagi ya. Dan jangan lupa setelah adik-adik membuatnya, adik-adik bisa langsung memfoto dan bisa kirim di nomor di bawah ini. Adik-adik terus bersemangat ya di rumah. Tapi jangan kemana-mana. Setelah ini ada Kak Priska yang memberikan pengumuman dan doa. Semangat adik-adik di rumah. Puji Tuhan, minggu ini kita akan merayakan ulang tahun dari adik-adik yang berulang tahun pada bulan Juli. Ada siapa saja? Yang pertama ada Alvino, yang kedua ada Aileen, ketiga ada Kristo, yang keempat ada Misela. Dan hari ini bersama-sama kita bersukacita karena teman kita bertambah usianya. Untuk itu, adik-adik di rumah harapkan bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang hebat, yang indah dalam hidup kita. Dan nanti dari gereja juga akan ada hadiah khusus buat adik-adik. Tapi adik-adik harus bersabar, akan mendapatkannya ketika nanti adik-adik sudah kembali beribadah di gereja. Dan jangan lupa untuk tetap semangat beribadah di rumah melalui online service. Dan juga dengarkan siaran radio JKI Keluarga Kerajaan dalam siaran Warrior Kids setiap Jumat pukul 3 sore. Dan hari ini kita akan berdoa bersama-sama menutup ibadah hari ini. Dan secara khusus Kak Priska akan berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena ada teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan tambahkan satu lagi usia buat mereka. Tuhan berkati agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga hormat kepada orang tua, dan juga sayang kepada sesama. Diberkati menjadi anak yang sehat, cerdas, dan akan mendapatkan hal yang luar biasa dari Tuhan. Cita-citanya dapat terwujud dan menjadi anak-anak yang membanggakan. Ini doa kami Tuhan, bahkan berkati setiap anak-anak Warrior Kids yang hari ini beribadah di rumah. Berikan kesetiaan, semangat, jadi anak-anak yang pemberani menghadapi kehidupan. Tidak takut karena ada Tuhan yang senantiasa menolong dalam kehidupan kami. Juga berkati Tuhan orang tua kami yang bekerja, diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan hasil dari pekerjaan orang tua bisa mencukupkan semua kebutuhan kami. Dan dari tempat ini kami berdoa untuk kota Salatiga dan sekitarnya. Tuhan akan memulihkan sehingga sakit, penyakit, virus yang hari ini ada semuanya dapat berlalu dari kota kami. Yang sakit disembuhkan dan kami yang sehat akan makin sehat. Dan kami berdoa Tuhan itu akan terjadi bagi kota Salatiga dan sekitarnya. Dan tidak lama lagi kami akan beribadah kembali ke gereja. Ini doa kami Tuhan, dan kami percayakan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan menolong, melindungi, dan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.